Amin. Bapak, Ibu, dan saudari, kembali kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang begitu cerah ini. Kita bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat kembali salah satu bagian dari visi misi gereja kita. Setiap bulan saya berpikir adalah hal yang baik untuk kita untuk melihat apa itu gereja kita dan apa itu artinya menjadi jemaat gereja, khususnya gereja kita, gereja Alkitab Presbyterian. Apa hal yang penting yang harus kita miliki sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan? Dan dari situ kita pun tahu ke arah mana gereja kita ini akan berjalan. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan dalam gereja kita itu arahnya kemana? Itulah kenapa dituliskan bagi kita visi dan misi. Dan ini kembali saya kutip langsung dari guru saya, Pendeta Kiantoro, yang menuliskannya untuk gerejanya. Dan saya melihat ini adalah sesuatu yang baik. Dan saya minta izin untuk kita juga gunakan dalam gereja kita, karena kalimat yang sangat sederhana dan singkat ini sungguh mengungkapkan kepada kita tentang apa itu gereja kita, apa itu jemaat gereja Alkitab Presbyterian secara khusus. Yaitu dikatakan, saya bacakan kembali bagi kita, jemaat yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dan berpegang teguhnya dalam hal apa? Dalam ibadah dan ketaatan hidup, dalam kekudusan dan kasih persaudaraan, dalam pemberitaan Injil dan perbuatan baik. Nah, pagi hari ini kita fokus kepada bagian dalam ibadah. Kita sudah lihat bulan lalu ketika kita membahas bahwa gereja Alkitab Presbyterian adalah gereja yang berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Gereja yang rindu untuk memegang teguh kebenaran firman Tuhan. Satu pertanyaan yang sangat menarik ketika saya ujian lisan penabisan. Dan saya teringat terus dengan pertanyaan ini. Salah satu pendeta bertanya, apa hal yang paling berharga yang kamu temukan dalam gereja Alkitab Presbyterian? Nah, saya berasal dari gereja non Alkitab Presbyterian. Mungkin banyak di antara kita juga yang sama, berasal dari gereja tradisi yang Lutheran, yang bukan Alkitab Presbyterian. Lalu ketika saya kuliah tahun 2011, saya datang ke Batam, masuk ke STT Kalvari Batam, dan sejak itu beribadah di gereja Alkitab Presbyterian. 2012 ketika saya dibukakan pintu untuk pergi ke FEBC di Singapura, juga sekolah Alkitab Presbyterian dan ibadah di gereja Alkitab Presbyterian. Namun pertanyaannya adalah kenapa setelah kuliah dan tamat saya kembali ke Indonesia dan melayani di gereja Alkitab Presbyterian? Kenapa saya begitu mencintai gereja Alkitab Presbyterian? Apa emangnya hal yang berharga? Pada saat itu karena ada pendeta dari Singapura, jadi mereka bertanya dalam bahasa Inggris. Mereka bilang, what is the gems? Gems adalah sesuatu yang berharga. Kalau kita mau bilang di antara begitu banyak batu yang ada batu-batu tertentu yang berharga, ya kan? Ada permata, ada emas, logam-logam tertentu yang berharga. Jadi dalam gereja Alkitab Presbyterian, apa yang berharga yang kamu lihat? Ya, jawaban saya dengan pertolongan Tuhan adalah salah satu hal saya katakan yang menurut saya berharga dalam gereja Alkitab Presbyterian adalah semangatnya, kerinduannya,
keinginannya, tekadnya yang begitu besar untuk berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Gereja Alkitab Presbyterian adalah gereja yang begitu mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Makanya dia disebut sebagai Alkitab Presbyterian. Bukan hanya sekedar Presbyterian, banyak gereja Presbyterian. Tapi hanya ada satu gereja Alkitab Presbyterian. Kenapa? Karena gereja ini selain dia Presbyterian, menunjukkan bahwa dia dipimpin oleh para penatua, menunjukkan bahwa dia adalah gereja reform yang menganut teologi reform khususnya John Calvin. Tapi dia juga gereja yang sepanjang zaman akan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Gereja yang tidak akan mau kompromi terhadap apapun. Gereja yang tidak akan terpengaruh oleh apapun, bahkan apa yang terdapat dalam dunia. Perkembangan dan kecanggihan yang terdapat dalam dunia tidak akan mengubah ajaran Alkitab Presbyterian. Dalam hal doktrin, dalam hal ajaran, gereja ini tidak akan kompromi sama sekali. Dan saya rasa itu adalah hal yang sangat kita patut syukuri. Karena kalau kita berada dalam gereja yang terombang-ambing. Kemarin saya sharing dengan seorang teman dan dia bilang saya punya teman seorang pendeta. Lalu teman yang satu ini suka terombang-ambing. Saya bilang maksudnya apa? Dia bilang iya, kalau dia ketemu dengan pendeta reform dan dia mendengar ajaran reform lalu dia bilang, ajaran reform itu bagus. Lalu dia mulai ajarkan kepada jemaatnya. Suatu hari dia ketemu sama gereja karismatik, pendeta karismatik. Lalu pendeta karismatik ini mengajarkan dan dia bilang, itu juga bagus. Lalu dia mulai ajarkan kepada jemaatnya. Lalu terakhir dia ketemu sama Shin Cheonji. Tahu Shin Cheonji kan yang pernah saya ceritakan kepada kita. Sekte sesat itu. Tapi ketika dia dengar ajaran Shin Cheonji, dia bilang, ini juga bagus. Lalu dia ajarkan sama jemaatnya. Bayangkan kalau kita ada di gereja seperti itu. Hari ini dibilang keselamatan hanya oleh anugerah. Besok dia bilang keselamatan oleh karena perbuatan. Hari ini dia bilang keselamatan tidak akan hilang. Besok dia bilang keselamatan bisa hilang. Hari ini dia bilang hanya ada satu jalan ke sorga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Besok dia bilang pula, yang tidak percaya sama Tuhan Yesus juga bisa ke sorga. Kita akan menjadi jemaat yang seperti apa? Firman Tuhan bilang, jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa kebenaran. Rupa-rupa kebenaran yang kelihatan benar, namun sesungguhnya tidak benar. Kita harus bersyukur, kita gereja Alkitab Presbyterian, gereja yang mau berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu dievaluasi, dilakukan sesuai dengan Alkitab. Mau satu dunia melakukan dan percaya hal lain, kita Alkitab Presbyterian akan terus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Gak ada landasan yang lain, hanya firman Tuhan ini. Dan demikian juga ketika kita sudah tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, maka satu hal, aspek yang sangat penting dalam kehidupan kita bergereja sebagai jemaat Tuhan adalah ibadah. Ibadah. Hal yang sebenarnya kalau mau kita katakan dan seharusnya kita katakan adalah hal yang tidak boleh dikompromikan. Ibadah. Karena ibadah ini kalau kita melihat tadi dalam kisah para rasul apa yang kita baca, ini bukan sesuatu yang diperintahkan. Kalau kita melihat kisah rasul pasal 2, ini bukan hal di mana Tuhan membuat seperti 10 hukum Taurat. Kamu harus beribadah. Tidak. Menariknya kita melihat di sini, ini justru adalah respon yang kita mau katakan secara otomatis dimiliki oleh
mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini bukan sesuatu paksaan. Ini bukan sesuatu yang diwajibkan kalau kita mau katakan dalam tanda kutip. Tapi ini adalah sebuah hal yang keluar dari diri sendiri. Itulah kenapa kita mau katakan bahwa ibadah adalah hal yang begitu penting, yang tidak boleh dikompromikan, yang harus ada dalam kehidupan orang Kristen. Karena dari mula kita melihat, setelah mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka dengan sadar dan dengan sendirinya mau berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak ibadah di hari Minggu, adakah kita merasa tidak nyaman? Adakah kita merasa tidak tenang? Atau kalau sempat kita ibadah, kalau tidak sempat, ya apa boleh buat. Sikap seperti ini tidaklah baik, tidaklah benar. Kita lihat apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Kisah Rasul pasal 2 ayat 46 dikatakan, dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Dengan bertekun, apa artinya bertekun? Bertekun artinya selalu, tanpa henti, tidak henti-hentinya. Mereka tidak merasa lelah. Mereka tidak merasa bosan. Mereka tidak perlu diiming-imingkan dengan apapun. Mereka tidak perlu didorong-dorong. Mereka tidak perlu ditarik-tarik. Mereka dengan bertekun, tidak ada sedikit pun rasa dalam hati mereka tidak mau datang. Mereka begitu semangat, mereka begitu mau datang. Kalau kita melihat apa yang mereka lakukan, kita akan tahu bahwa mereka datang bukan karena ada sesuatu yang menarik. Gereja zaman sekarang harus berpikir, apa ya program yang menarik supaya jemaat itu mau datang. Wah, berpikir keras semua hamba Tuhan zaman sekarang. Apa strateginya supaya orang Kristen datang beribadah? Maka dibuatlah survei. Cara ibadah seperti apa yang menarik? Dibuat survei. Wah, mayoritas orang Kristen suka cara ibadah yang tidak monoton, yang asik. Lalu, ya supaya mereka datang, ayo kita buat gereja kita asik. Kita buat gereja kita menyenangkan. Kita buat gereja kita menarik. Strategi gereja zaman sekarang lebih ngeri lagi ketika mereka bilang, mari kita buat gereja kita tidak seperti gereja. Gereja tapi bukan gereja. Artinya supaya ketika orang datang, jangan mereka merasa ada di gereja. Karena kalau merasa berada di gereja itu seperti intimidatif. Makanya banyak gereja dibuat di mall, dan dibuat suasananya seperti kamu sedang masuk ke dalam kafe, kamu masuk ke dalam bioskop. Dan mereka bangga, ada seorang pendeta sangat bangga. Dia bilang, saya sangat senang karena kemarin ada orang datang ke gereja kita, dan dia duduk
Dan ketika dia masuk, dia duduk, dia tidak sadar bahwa ini gereja. Makanya dia betah di sini. Jadi dia ikuti ibadah dari awal sampai akhir tanpa sadar ini gereja. Bangga sekali dia. Orang nggak sadar ini gereja. Kita begitu bangga. Yang penting ada yang datang. Yang penting menarik untuk dilihat. Makanya saya sering katakan bahwa walaupun banyak gereja zaman ini, walaupun kalau dihitung sesuai dengan KTP, orang Kristen mungkin bertambah banyak. Tapi sesungguhnya kekristenan sedang menuju kepada kejatuhan. Bukan hanya menuju, tapi sudah berada dalam kejatuhan. Karena banyak orang Kristen bukan lagi ibadah karena mereka bertekun, tapi karena mereka mau cari sesuatu. Mereka bukan lagi karena rindu menyembah Tuhan, sungguh-sungguh dari hati, tapi karena mereka mau dapat apa yang bisa Tuhan kasih kepada mereka. Itulah mengapa teologi Injil kemakmuran begitu populer, begitu dicintai dan disukai oleh banyak orang. Karena Injil kemakmuran memberikan janji, percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan kaya. Percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan sehat. Percaya kepada Tuhan Yesus, perjalanan itu bagaikan jalan yang dipenuhi dengan bunga-bunga yang indah. Kalau kamu berusaha, usahamu akan berhasil dalam nama, mereka akan bilang dalam nama Tuhan, usahamu pasti akan berhasil. Kamu pasti akan kaya. Kamu kasih persembahanmu, Tuhan akan lipatkan 10 kali lipat. Kalau bahkan 20 kali lipat. Jadi jangan kasih 100.000, karena kalau 100.000 10 kali lipat baru 1 juta. Kasih 10 juta, ya kan? Supaya 10 kali lipatnya berapa? 100 juta. Ini menyenangkan. Ini enak untuk didengar. Itulah kenapa banyak orang Kristen pergi beribadah. Mereka tidak ibadah karena mereka bertekun. Kita harus belajar bahwa orang Kristen kalau mau beribadah, itu karena dia mau bertekun beribadah. Karena dia betul dari dalam hatinya memiliki sebuah kerinduan yang besar untuk terus beribadah. Gak ada pun hal yang menarik dia, tak ada pun hal yang mendorong dia akan ibadah. Karena tahu dia bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa dia sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mereka-mereka ini yang bertekun dalam ibadah, kalau kita melihat di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 41 dibilang, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang yang 3.000 jiwa itu mendengar Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus bilang, bertobatlah dan berikanlah dirimu untuk dibaptis. Karena Tuhan Yesus yang engkau salibkan itu, dia disalibkan untuk pengampunan dosamu. Sesederhana itu, mereka percaya, mereka dibaptis. Jadi ketika mereka berkumpul, itu bukan karena mereka mau cari sesuatu, tapi karena mereka sudah dapat sesuatu. Apa itu? Keselamatan. Dan kalaupun mereka mau cari sesuatu, tak ada. Kenapa? Karena pada masa ini justru dalam gereja kamu tidak dapat apa-apa kecuali satu, penganiayaan. Pada masa ini orang Kristen dianiaya. Orang Kristen tidak bisa berkumpul. Orang Kristen tidak bisa pergi memberitakan Injil. Karena orang Yahudi akan menganiaya kamu. Kalau
Kalau kita membaca kisah para rasul ini, kita tahu ada seorang pemimpin penganiaya yang nantinya bertobat. Namanya adalah Saulus yang nanti menjadi Paulus. Begitu kejamnya mereka menganiaya orang Kristen. Walaupun begitu, sudah tidak ada yang menarik dalam gereja. Juga kalaupun ke gereja pasti akan dianiaya. Mereka tetap berkumpul untuk beribadah. Mereka tetap berkumpul untuk beribadah. Dan ini sesuatu kembali kalau kita melihat hal ini, begitu mirisnya zaman sekarang. Ketika kita memiliki kebebasan untuk beribadah, ketika tidak ada yang menganiaya kita kalau kita bilang aku orang Kristen, tapi kita tidak beribadah. Tapi kita harus dibuat bagaimana caranya untuk beribadah. Begitu mirisnya. Tapi biarlah ini kembali membangunkan kita. Ibadah adalah sesuatu hal yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Kalau kita bilang kita ini anak Tuhan, sudah menerima keselamatan dari Tuhan, maka kita tidak lagi memandang ibadah sebagai sesuatu yang enteng, tapi kita akan memandang ibadah sebagai sesuatu yang harus ada dalam hidupku. Aku tidak bisa menjadi orang Kristen tanpa beribadah. Dan ketika mereka berkumpul dikatakan bukan hanya bertekun mereka, tapi dikatakan dan dengan sehati. Sehati. Menarik sekali kata ini. Karena sebenarnya kata ini kalau kita melihat dalam bahasa aslinya terdiri dari dua kata, yaitu kata satu dan kata pikiran. Jadi sehati di sini bukan hanya berbicara tentang perasaan, tapi sehati di sini juga berbicara tentang segala sesuatu. Segala sesuatu. Dan kalau kita mau lihat bagaimana caranya mereka sehati, kenapa mereka bisa sehati, kita lihat di ayat 42. Bagaimana caranya mereka sehati? Itu karena juga mereka di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kenapa mereka bisa sehati? Kenapa gereja bisa sehati? Atau di saat yang sama kita mungkin bertanya kenapa gereja bisa pecah? Itu semua tergantung apakah kita mau seperti jemaat-jemaat mula-mula yang mau bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya dalam hal mereka apa yang mereka percaya, dalam hal apa yang mereka yakini, dalam hal doktrin, dalam hal ajaran, mereka menyatukan pikiran dan hati mereka di bawah pengajaran para rasul. Itulah yang mereka lakukan. Bagi sebuah gereja untuk bisa bersatu, sehati, sepikir, kita semua harus memiliki kerinduan untuk mengerti dan tahu firman Tuhan. Saya terkadang sebagai hamba Tuhan berpikir kalau semua kita memiliki pengetahuan yang sama, bahkan levelnya dalam hal firman Tuhan, wah, saya rasa kita ini bisa begitu dipakai oleh Tuhan untuk melayani.
Tapi juga begitu sulitnya untuk membawa jemaat bersama-sama melayani. Ketika jemaatnya begitu mudah atau bahkan bisa dikatakan sangat baik dalam pengertian mereka akan firman Tuhan. Karena itu akan menyebabkan begitu banyak clash, rasa tidak senang, rasa tidak nyaman, karena tidak mengerti. Kita semua tahu kalau dalam satu grup manusia akan begitu mudah bagi grup ini pecah ketika terjadi kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Dan biasanya kesalahpahaman terjadi karena perbedaan pengertian. Karena tidak mengerti. Ada orang-orang tertentu yang tidak mengerti sehingga salah paham. Dan ini menyebabkan perpecahan. Gereja kita adalah gereja yang beribadah. Dan dalam beribadah, makanya kita seperti mereka ini. Menyatukan hati kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Itulah dalam segala ibadah dalam gereja kita ini. Saya sekali lagi tekankan bahwa Alkitab Presbyterian dalam ibadahnya, fokus utamanya atau hal yang paling penting yang menjadi puncaknya adalah pemberitaan firman Tuhan. Kita tidak jadikan hal lain sebagai yang penting. Tapi Pak, puji-pujian juga penting. Ya, puji-pujian penting, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ada yang bilang, Pak, tapi dalam puji-pujian juga di situ diungkapkan kebenaran firman Tuhan. Saya bilang, ya benar. Tapi puji-pujian itu ditulis oleh manusia. Walaupun di dalamnya tersingkap kebenaran firman Tuhan, dia tidak lebih penting daripada firman Tuhan sendiri. Apalagi kalau ditulis manusia, manusia bisa salah. Tapi yang ditulis oleh Allah tidak mungkin salah. Tidak pernah salah. Itulah kenapa dalam gereja kita mengambil posisi dalam ibadah dan persekutuan. Hal yang paling utama dan yang terpenting adalah pembelajaran akan firman Tuhan. Itu juga yang membedakan Alkitab Presbyterian dengan gereja lain dalam hal ibadahnya. Kalau gereja lain bisa mereka potong pemberitaan firman hanya untuk hal yang lain. Kalau Alkitab Presbyterian tidak akan potong pemberitaan firman untuk hal yang lain. Hal yang lain boleh dipotong. Pemberitaan firman tidak boleh dipotong. Sangat penting, sangat utama dalam ibadah. Karena hanya itu yang akan menyatukan hati. Hanya itu akan memberikan kepada kita kedewasaan rohani yang kita butuhkan untuk menjadi orang Kristen. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Ibadah itu bukan hanya sekedar happy-happy, senang-senang. Ibadah adalah tempat di mana kita mau bertekun dalam pengajaran para rasul. Dan pengajaran para rasul sudah dituliskan kepada kita dalam Alkitab ini. Dan dikhotbahkan, diajarkan kepada kita oleh para hamba Tuhan. Itulah makna ibadah kita. Jadi orang Kristen dan kita secara khusus jemaat Alkitab Presbyterian, kita adalah jemaat yang mau bertekun dalam ibadah. Namun ibadah ini ternyata bukan hanya sekali seminggu. Dikatakan di sini, mereka bertekun dengan hati, mereka berkumpul sekali seminggu, tiap-tiap hari
dalam bait Allah. Tiap hari. Sekali lagi, tiap hari. Setiap kali saya baca ayat ini, saya membayangkan situasi yang begitu indah. Bulan 6 ini saya akan pergi kembali church camp. Saya diundang kembali tahun ini untuk pergi church campnya gereja True Life. Camp gereja mereka, camp jemaat. Sering sekali dalam camp, pendeta-pendeta akan bilang bahwa ini adalah taste of heaven, atau rasanya seperti sedang di surga. Saya pikir kenapa? Awal-awal ketika saya dengar itu saya pikir apa poinnya? Kenapa camp ini dianggap sebagai rasanya seperti sedang di surga? Tapi ketika sudah mengikuti beberapa kali camp, saya merasa bahwa ini adalah rasanya seperti di surga. Tahu kenapa? Karena setiap hari. Camp itu rata-rata 5 hari sampai 6 hari. Dalam 5 sampai 6 hari itu, setiap hari, ketika bangun pagi, sampai nanti siang, sampai nanti sore, sampai nanti malam, yang kita lakukan adalah beribadah. Memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sharing, saling mendorong, saling menguatkan dalam firman Tuhan dari pagi sampai malam. Begitu menyenangkan. Saya berharap suatu hari mungkin gereja kita ketika sudah baik keadaannya, kita mungkin bisa pergi dan buat camp kita, supaya kita bisa merasakan bagaimana kalau setiap hari kita berkumpul untuk beribadah. Tiap-tiap hari mereka berkumpul dalam bait Allah. Makanya kembali kalau kita bilang bahwa kita ini orang Kristen, hari Minggu aja susah bagi kita ibadah. Dan hari-hari lain kita pun tidak peduli dengan ibadah yang ada. Maka begitu mirisnya, begitu rendahnya kita ini dibandingkan orang Kristen mula-mula. Kita harus tiru mereka ini. Kita harus memiliki kerinduan untuk tiap-tiap hari berkumpul di rumah Tuhan. Saat ini gereja kita ada waktu di mana kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Walau tidak setiap hari. Selasa malam kita ada persekutuan doa. Rabu malam kita ada kelas belajar firman Tuhan. Jumat sekali sebulan ada persekutuan wanita. Sabtu persekutuan muda-mudi. Sekali sebulan ada joyful. Sekali sebulan ada persekutuan remaja. Apakah kita melihat hal-hal ini sebagai sesuatu yang penting? Kalau di sini mereka tiap-tiap hari, berarti hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke Minggu, mereka berkumpul dalam rumah Tuhan. Dalam gerejaku, tidak setiap hari. Ada hari Selasa, ada hari Rabu, ada hari Jumat, ada hari Sabtu. Dan tentu hari Minggu. Apakah aku akan mengambil ini sebagai sesuatu yang penting untuk aku datang, untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika kita kasih pengumuman tentang kegiatan-kegiatan ini, kita tidak bilang di sana siapa yang sempat, siapa yang mau. Kalau kita bilang tidak ada waktu, selalu ada waktu. Kalau kita bilang
tidak mau, itu lebih parah lagi. Bagaimana mungkin kita anak Tuhan tapi tidak mau datang ke rumah Tuhan? Dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Apakah kita akan melakukan ini? Gereja Alkitab Presbyterian maunya seperti ini. Kita adalah jemaat yang berkumpul di rumah Tuhan. Bukan hanya sekali seminggu, tapi juga bahkan kalau boleh tiap-tiap hari. Ini bukan berarti mereka tidak kerja. Ini bukan berarti juga mereka tidak pikirkan kehidupan mereka. Ingat, hidup mereka lebih sulit lagi karena mereka sedang dalam penganiayaan. Lebih sulit lagi. Tapi mereka tetap berusaha karena keinginan yang besar untuk berkumpul. Berbicara tentang keinginan, ya, ini juga menjadi satu masalah kita. Kenapa banyak orang Kristen tidak datang? Karena tidak ingin. Kalau ingin, apapun ditempuh untuk datang. Ya kan? Kita mau beli sesuatu saja, kita berusaha mati-matian untuk beli. Karena kita mau, karena kita ingin. Kalau kita nggak mau, bagaimanapun orang tawarkan sama kita, kita tidak mau. Sanggup pun kita beli, kita nggak mau. Ibadah juga sama. Mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita. Tolong kita. Supaya kita punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya ibadah hari Minggu dan persekutuan-persekutuan jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh. Karena di sana, kalau di sini mereka dikatakan mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kadang saya pikir kenapa kita tidak berkembang? Karena kita sudah gagal di poin pertama, ibadah. Andai saja kalau kita ini orang Kristen, jemaat yang rindu terus berkumpul untuk beribadah, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan kita dulu, maka firman Tuhan bilang apa mengenai mereka? Mereka disukai oleh semua orang dan mereka bertambah-tambah jumlahnya. Bertambah-tambah jumlahnya. Melalui kesaksian hidup mereka, bertambah-tambah jumlah mereka. Banyak orang diselamatkan. Dan tentu tentang memecahkan roti ini berbicara tentang salah satunya perjamuan kudus mereka laksanakan. Dan mereka makan bersama dalam artian adanya persekutuan satu dengan yang lain. Dan di situ mereka melaksanakannya, persekutuan mereka itu dengan gembira dan dengan tulus hati. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang kalau dipikir kami berlebihan, oh ternyata tidak. Kalau kami katakan bahwa hal yang paling penting dalam ibadah adalah ke gereja. Kadang-kadang dipikir berlebihan kalau kami bilang bahwa kalau hari Minggu datanglah beribadah di gereja, bukan di tempat lain. Karena dari awal yang dijadikan Tuhan sebagai wadah bagi orang Kristen berkumpul dan beribadah adalah gereja. Karena hanya di dalam gereja kamu akan mendapatkan, kalau dibilang di sini, kamu bisa berkumpul dalam kegembiraan yang benar dan di dalam tulus hati. Yang lain, bukan saya bilang
Kadang-kadang kau dibilang nanti terlalu keras, tapi ini benar bahwa yang lain perkumpulan yang tidak tulus. Apa maksudnya perkumpulan yang tidak tulus, Pak? Karena di sana kamu berkumpul karena ada tujuannya. Karena ada yang kamu dapatkan. Karena ada yang kamu berikan. Di gereja tidak. Kita tidak berkumpul karena kita bayar iuran. Makanya iuran sejak saya melayani di sini ditiadakan dalam segala bentuk. Baik itu dalam ibadah maupun dalam persekutuan. Karena kita tidak berkumpul karena kita bayar iuran. Kita berkumpul karena kita anak Tuhan. Kita tidak berkumpul karena aku nanti ditolong. Ada apa sama aku nanti aku ditolong. Tidak. Kita beribadah karena kita mau beribadah. Kita beribadah karena kita mencintai dan mengasihi Tuhan. Itulah gereja. Makanya kita tidak berlebihan untuk katakan kalau dalam hari Minggu bahkan ada perkumpulan lain di mana kamu dikatakan pun di sana beribadah. Kamu harus lebih memilih untuk ibadah di gereja. Karena ini adalah tempat umat Tuhan untuk berkumpul. Dan terlebih lagi, seperti yang kita percaya mengenai gereja kita Alkitab Presbyterian. Inilah gereja di mana kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, di mana kalau firman Tuhan itu kita dengarkan, adalah firman Tuhan yang berasal dari Alkitab. Di tempat lain kita bisa mendapatkan hal yang bertentangan dengan Alkitab. Kok Pak, kenapa sampai segitunya? Itulah kenapa adanya keanggotaan. Itulah kenapa kita disebut sebagai anggota gereja Alkitab Presbyterian. Ini bukan hanya sekedar nama saja. Jadi anggota gereja udah, jadi anggota, yang penting ada tempat aku jadi anggota gereja. Kita nggak boleh mempunyai sikap ini. Kalau kita mau menjadi anggota gereja Alkitab Presbyterian, maka kita harus tahu kenapa kita anggota Alkitab Presbyterian. Karena kita adalah orang Kristen yang mau beribadah kepada Tuhan dengan berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kalau ibadah lain tidak punya prinsip ini, maka aku akan selalu mengutamakan ibadah dan persekutuan dalam gerejaku ini. Karena di sini ada prinsipnya. Ibadah itu adalah ibadah yang tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Jadi kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk semakin mengasihi gereja kita, semakin semangat dan setia dalam beribadah dan dalam melayani Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami semua supaya kami sungguh mengerti Tuhan akan kehendak-Mu ini, akan firman-Mu ini. Sehingga kami Tuhan dalam hidup kami sebagai orang Kristen ini boleh hidup di dalam ibadah, boleh hidup di dalam ketekunan akan ibadah, boleh hidup dengan beribadah, dengan tetap berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kami kerinduan yang besar. Bahkan biarlah kami melihat perubahan yang ajaib dalam hidup kami. Hari-hari ke depan kami akan lebih semangat, lebih mau, lebih setia datang beribadah kepadamu secara khusus di hari Minggu dan juga di persekutuan-persekutuan yang ada. Kasihan dan tolong kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.